Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita telah bertemu kembali pada minggu ini, yaitu dalam pelajaran akidah dan akhlak. Kita semua sudah mempelajari pada waktu-waktu yang lalu, yaitu tentang akidah, yang telah kita memahami tentang rukun iman 1 sampai 6, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian kita menginjak pada pelajaran yang kemarin, yaitu mengetahui tentang Asmaul Husna. Pada pelajaran berikut ini kita menginjak pada akhlak, pelajaran akhlak, yaitu akhlak terpuji, al-akhlakul mahmudatu, akhlak terpuji. Apa akhlak itu? Akhlak itu adalah perilaku seseorang yang keluar dari dalam, itu namanya akhlak. Tingkah laku, tingkah laku seseorang pasti punya, orang itu punya akhlak. Tidak ada manusia tidak punya akhlak, karena punya tingkah. Tingkahnya manusia itu ada yang terpuji dan ada yang tercela. Oleh karena itu kita harus mengetahui mana tingkah yang terpuji dan mana tingkah yang tercela. Yang harus kita lakukan setiap hari, baik itu di mana saja, ya, kepada Allah, kepada manusia, kepada dirinya sendiri, kepada lingkungan, itu kita harus bertingkah yang terpuji. Pada pelajaran-pelajaran yang lalu, yaitu di kelas-kelas yang lalu, kelas 4, kelas 5, itu sudah diterangkan bahwa termasuk akhlak terpuji, al-akhlakul mahmudah. Untuk materi pada saat ini adalah kita membuka halaman 15. Coba dibuka, ayo semuanya membuka halaman 15. Halaman 15 yaitu tentang tawakal. Sebelum kita membicarakan masalah tawakal, marilah kita awali dulu dengan bacaan Fatihah. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. At-tawakkulu, tawakal. Apa tawakal itu? Kita akan sering mendengar ada kata tawakal, kamu harus tawakal, harus. Nah, tawakal itu artinya pasrah. Bahasa Jawanya pasrah. Pasrah apa? Pasrah kepada siapa? Yang di sini yang dimaksud adalah pasrah kepada Allah. Pasrah kepada Allah atas segala apa yang telah kita lakukan. Kita diharuskan untuk berusaha dalam segala sesuatu untuk mencapai cita-cita, tapi setelah berusaha kita harus tawakal, harus kita serahkan sepenuhnya, hasilnya diserahkan kepada Allah. Terserah Allah bagaimana Allah memberikan yang terbaik bagi kita. Marilah kita baca ayat Al-Quran di surat Ali Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dibaca ya, dibaca, pasti bisa. Ini Al-Quran, harus benar membacanya. Yang artinya kemudian Allah telah
membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tawakal. Jadi azamta, kalau sudah bulat tekadnya, kalau sudah berusaha dan bertekad, maka langsung dipasrahkan kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu senang kepada orang yang bertawakal. Ini anak-anak sekalian, jadi kita harus tahu kenapa orang harus tawakal. Hikmah, al-hikmatu fit tawakkuli. Hikmah tawakal. Hikmah itu artinya ya keuntungan bagi orang yang mau tawakal kepada Allah. Coba dibaca tulisan itu dengan tulisan pego tapi bahasa Indonesia ya, harus bisa. Kenapa? Termasuk hikmah atau keuntungan orang yang tawakal kepada Allah yaitu satu, dicintai dan disukai oleh Allah. Orang yang pasrah kepada Allah, ya, pasrah itu artinya ya setelah berusaha. Nggak boleh kita ujuk-ujuk pasrah. Saya tak diam, nanti kan nasi bisa masuk mulut sendiri lah, itu tidak tawakal namanya. Nah, tawakal itu berusaha. Setelah itu diserahkan kepada Allah. Itu senang Allah kepada orang yang demikian itu. Nomor 2, hikmah dari tawakal adalah hati menjadi tentram. Orang itu kalau sudah diserahkan kepada Allah, ya tidak akan mengingat-ingat, tidak akan ya memikirkan yang bukan-bukan, karena pasti Allah akan memenuhi keinginan kita yang dianggap Allah terbaik bagi kita, sehingga hati kita menjadi tenang. Nomor 3, hikmah dari tawakal adalah terhindar dari rasa cemas dan khawatir. Jangan sampai cemas. Kalau sudah diserahkan kepada Allah, kita percaya kepada Allah, kita yakin bahwa Allah akan memberi, Allah akan mengabulkan keinginan kita. Nah, kita tidak usah cemas dan tidak ada kekhawatiran bagi kita. Selanjutnya, hikmah tawakal yang keempat, terhindar dari rasa kecewa yang berlebihan bila mengalami kegagalan. Nah, ini ya, kalau kita sudah pasrah kepada Allah, kita tidak akan kecewa. Seandainya sesuatu yang kita rencanakan itu tidak berhasil, kita akan terserah, oh kalau begitu berarti Allah itu menghendaki yang demikian itu. Seandainya kamu ingin sekolah di mana, terus tiba-tiba tidak kepanggil, nah karena kita tawakalnya kepada Allah, oh berarti ada yang lebih baik dari yang kita tuju itu. Nah, itu supaya kita tidak terlalu kecewa ketika kita tidak berhasil. Selanjutnya nomor 5, menambah tebal keimanan kita. Jadi ya sudahlah, pokoknya orang yang mau tawakal imannya akan bertambah. Ya, beda kalau orang tidak mau bertawakal, khawatir saja. Ya, ya menyesali terus. Nah, itu namanya tidak tawakal. Itu menambah keimanan. Jadi kalau kita ingin iman kita tebal, maka tawakallah kepada Allah. Yang terakhir yaitu yang keenam, hikmah daripada tawakal, terhindar dari sifat malas dan putus asa. Ini anak-anak sekalian, jadi hasilnya atau
keuntungannya kita tawakal, itu kita tidak akan malas. Karena apa? Tawakal tidak menyerah bongkoan, tapi tawakal harus berusaha. Kalau sekarang tidak berhasil, maka nantinya akan berhasil, sehingga kita tetap berusaha dan kita tidak putus asa. Kalau sudah tidak berhasil, sudah, itu tidak boleh. Jadi ini tawakal, keuntungannya ada 6 ya, yang sudah kita berikan tadi. Maka kita harus meneliti dan mempelajari pelajaran ini. Ya, semoga pelajaran yang sedikit ini dapat kita pahami, dapat kita mengerti, dan kita dapat melaksanakan. Yang penting adalah melaksanakan tawakal kita kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.